Ada sebuah pertanyaan yang paling penting dalam hidup manusia, yaitu, bagaimana aku dapat diselamatkan? Pertanyaan ini bukan hanya muncul di zaman modern, tetapi sudah ribuan tahun yang lalu dinyatakan seorang kepala penjara Filipi kepada Paulus dan Silas. Jawabannya sederhana namun dalam, sebagaimana diungkapkan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-31 yang berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Dari ayat ini ada 3 hal yang mau kita renungkan. Pertama, keselamatan dimulai dari keputusan iman pribadi. Ayat di atas berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat." Kata percayalah yang dalam bahasa Yunani pisteuson, dari kata kerja pisteuo, yang memiliki arti percaya, mempercayakan diri. Artinya bukan sekadar percaya secara intelektual, tetapi tindakan aktif menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Kata pisteuson memiliki bentuk aorist imperatif yang menekankan keputusan sekali dan total, bukan ditunda, bukan setengah hati. Keselamatan dimulai dari keputusan iman yang nyata, bukan sekedar pengetahuan tentang Yesus. Seperti seseorang yang naik kapal penyelamat, ia harus benar-benar masuk dan menyerahkan diri, bukan hanya percaya bahwa kapal itu ada. Jikalau Anda ingin mengalami keselamatan yang dari Allah, maka Anda harus percaya dan mempercayakan keselamatan Anda kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Yang kedua, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ayat di atas berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus." Frasa "kepada Tuhan Yesus" yang dalam bahasa Yunani adalah epiton krion iesion, di mana kata epi, sebuah preposisi ditambah akusatif, menunjukkan dasar iman kita tertuju pada objek yang kokoh, yaitu Kristus. Sedang kata kyrion dari akar kata kurios, yang memiliki arti Tuhan, penguasa, yang menegaskan keilahian Yesus. Dan kata ieson menekankan identitas pribadi Yesus yang historis, Sang Juru Selamat yang benar-benar datang ke dunia. Jadi, objek iman menentukan keselamatan. Bukan iman pada diri sendiri, agama, atau perbuatan baik, tetapi hanya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sebab tidak semua jembatan membawa ke tujuan yang benar. Hanya Yesus yang menjadi jalan kepada Bapa. Yang ketiga, keselamatan adalah karya Allah yang berdampak bagi keluarga. Ayat di atas berkata, "Dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Frasa "engkau akan selamat" dalam bahasa Yunani adalah sotese. Kata ini berasal dari akar kata sozo yang memiliki arti menyelamatkan, membebaskan, memulihkan. Kata sotese memiliki bentuk pasif yang menekankan bahwa keselamatan adalah pekerjaan Allah, bukan usaha manusia. Kata itu juga memiliki kala waktu futur atau masih menunggu waktu, yang menunjukkan kepastian janji Allah yang berlaku sekarang akan digenapi di masa depan. Keselamatan adalah anugerah. Kita tidak bisa menyelamatkan diri, tetapi Allah yang menyelamatkan melalui karya Kristus. Kita hanya menerimanya lewat percaya kepada Yesus. Frasa "seisi rumahmu" yang dalam bahasa Yunani adalah oikos, memiliki arti rumah tangga, bukan sekedar bangunan, tetapi mencakup keluarga dan orang-orang di dalamnya. Keselamatan bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga berdampak komunitas. Keluarga bisa mengalami transformasi hidup melalui iman seseorang kepada Kristus. Iman yang sejati berdampak luas, dimulai dari pribadi, keluarga, lalu memancar ke masyarakat. Seperti lampu yang dinyalakan dalam satu rumah, seluruh ruangan mendapat terang.
Iman satu orang bisa membuka pintu keselamatan bagi seisi rumah. Untuk itu, ambil keputusan pribadi hari ini. Jangan menunda, karena keselamatan itu mendesak. Letakkan iman Anda hanya pada Kristus. Jangan campur dengan kepercayaan lain atau mengandalkan diri sendiri. Hidupi iman yang berdampak. Biarkan keluarga, teman, dan orang sekitar melihat terang Kristus melalui hidup Anda. Oleh karena itu, jawaban Paulus yang terdapat dalam nats di atas tetap sama untuk dunia modern ini, yaitu percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Inilah inti Injil yang menyelamatkan. Sederhana, namun penuh kuasa.